first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. My best was just fine. How I tried to be great for you. I'm flawed by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break. Call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. See, but now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Sika yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua FKUB Kabupaten Sika, yang kami hormati Kepala Bidang Haji dan Dimas Islam, Pembimbing Zakat Wakaf, Dimas Muda, yang kami hormati para pimpinan lembaga agama, para pimpinan instansi, para pimpinan madrasah, segenap anggota keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sika, singkatnya hadirin sekalian yang sama kami hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya malam ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan acara ini. Saya percaya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita hadir di tempat ini semua dalam keadaan sehat. Kitab Pengkhotbah mengatakan demikian, di bawah kolong langit ini tidak ada satu yang kebetulan. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Bukan kebetulan. Kita ada di sini juga malam ini bukan kebetulan. Tepat 13 April kemarin kita rayakan Idul Fitri, yang Katolik, Kristen merayakan kenaikan Isa Al-Masih, juga bukan kebetulan. Hari ini juga kita laksanakan acara halal bihalal dan Dharma Satya Waisak, bukan kebetulan. Dan kita menjadi orang Indonesia juga bukan kebetulan. Mengapa? Disitulah letak keagungan Pencipta. Kita hadir beragam, bermacam-macam, berbeda, untuk kita saling hidup berdampingan, saling melengkapi, saling menghargai, saling mencintai untuk kebaikan bersama di dunia ini. Kita beragam dan berbeda, itu kekayaan dan keindahan. Kita beragam, namun jangan seragamkan. Kita berbeda, jangan samaratakan. Kita beragam dan berbeda, kita suku beragam dan suku berbeda. Disitulah toleransi menemukan makna dan hakikatnya yang terdalam. Yang kedua, halal bihalal dan Dharma Satya Waisak hari ini merupakan bukti nyata bahwa kita bisa berkumpul sebagai saudara bersaudara dalam kemanusiaan, dalam harkat dan martabat kita sebagai manusia. Lebih dari itu, untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, acara ini menjadi salah satu manifestasi dalam tanda petik kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika untuk seluruh masyarakat beragama Kabupaten Sika adalah rumah kita, rumah kerukunan, rumah toleransi, rumah moderasi beragama. Jika ada sesuatu yang mengucap, mari hidup bersama. Ini rumah kita. Di sini ada moderasi, di sana ada kenyamanan. Sini kita bisa bertemu sebagai saudara, sebagai sesama manusia yang saling memahami. Jika cinta dan kasih berpelukan, di sana ada kebahagiaan. Jika toleransi dan kerukunan bergandengan, di sana ada kedamaian. Di sana ada persatuan, di sana ada keindahan, di sana ada kemajuan. Kita majemuk, tapi kita satu. Sika damai, NTT bermartabat, Indonesia maju. Itulah kita hadir malam ini. Yang berikut, atas nama seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, kami menyampaikan selamat datang di tempat ini untuk acara ini. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Dan juga atas nama keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, kami juga menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari tadi, sekarang, dan nanti. Kalau ada yang kurang berkenan, jangan dipupuk. Biarkanlah itu kita selesaikan sebagai kata. Kadang-kadang kita beda sedikit, tapi nanti juga kakak adik akan baik dengan sendiri.
Terima kasih atas perhatian. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Salve. Salam kebajikan. Shalom. Salam sehat, salam moderasi beragama. Bulan berkontemplasi, melakukan seluruh rangkaian ibadah Ramadannya dengan berbagai ibadah untuk mendapatkan sejumlah berkah di dalamnya, dan berkah-berkah itu nanti akan ditularkan dari hari-hari hidup mereka 11 bulan yang akan datang. Itu sebenarnya kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal. Secara historis, halal bihalal ini dicetuskan oleh seorang ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah, di tahun 1946. Ada yang mengatakan 1948. Bagi saya itu tidak penting. Untuk apa? Karena kondisi negara Indonesia waktu itu terjadi fenomena terancam untuk disintegrasi bangsa. Ada perpecahan di berbagai macam kelompok unsur. Lalu founding father kita, Presiden Soekarno, memanggil ulama ini untuk meminta fatwanya, meminta pesan moralnya. Seperti apa yang kita akan lakukan untuk mengatasi fenomena ini. Lalu Pak Kiai itu mengatakan, kita buat acara. Acara itu namanya halal bihalal. Dengan tadi untuk mempersatukan hati, pikiran, dan tindakan, untuk tidak terjadi perang saudara di antara. Lalu hubungannya dengan kita sekarang, ya kondisinya tidak sama persis, tapi paling tidak adalah menyatukan perbedaan yang menjurus pada perpecahan. Seperti juga yang dilantunkan dalam nyanyian tadi, bahwa kehidupan adalah kesempatan, kehidupan adalah melayani. Saya kira itu intinya. Kemudian secara bahasa, halal bihalal ini berasal memang dari bahasa Arab. Ya, bahasa Arab halal yuhillu, bisa berarti singgah, bisa juga berarti mendekatkan, bisa berarti melepaskan, bisa berarti menyelesaikan, dan juga berarti mengampuni. Karena itu halal bihalal yaitu saling mendekatkan keakraban, kemudian mengurai seluruh permasalahan secara bersama, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan, terus melepaskan semua unek-unek kemarahan, kebencian, dan kedengkian. Di tengah-tengah warna-warni perbedaan, perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan, perbedaan apa saja, juga termasuk perbedaan agama yang kita saksikan hari-hari. Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini istilah itu menjadi populer. Bahkan mungkin di dunia lain tidak kenal itu halal bihalal, hanya di Indonesia. Kemudian merembes ke Malaysia dan Brunei, itu juga melakukan hal yang sama. Tapi di dunia Arab sekalipun tidak dikenal itu halal bihalal. Nah, ini kreasi luar biasa dari founding father kita bersama ulama waktu itu untuk mencetuskan sebuah solusi, mencari jalan mempersatukan masyarakat rakyat bangsa. Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran agama Islam tentunya ada prinsip-prinsip pokok yang suka tidak suka harus dilakukan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah kita kenal dengan ada ukhuwah. Ukhuwah artinya persaudaraan, persatuan. Ada kita kenal ukhuwah Islamiyah, artinya persatuan umat Islam.
di seluruh dunia. Ada namanya Ukhuwah Wataniyah, persatuan kebangsaan, bangsa Indonesia juga bangsa-bangsa yang lain. Ada juga namanya Ukhuwah Bashariyah atau biasa disebut Ukhuwah Insaniyah, persaudaraan atau persatuan manusia. Nah, ini tentu hal yang paling besar, ini persatuan umat manusia. Bahkan ada yang tidak sering kita sebut, ada namanya Ukhuwah Khalqiyah, persatuan persaudaraan dengan makhluk-makhluk lainnya. Dan ini di dalam Buddha dan Hindu biasa itu ditonjolkan, bahwa bukan saja harus kita berbuat baik dengan sesama manusia, juga kepada makhluk-makhluk lain, karena mereka juga diciptakan untuk menikmati dunia secara bersama. Bapak Laksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para kepala bidang, Pemdimas yang sempat hadir pada kesempatan ini dari Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten Sika bersama jajaran dan satuan kerja untuk Kemenak Kabupaten Sika, yang kami hormati Popinda Kabupaten Sika, yang kami hormati Polresta Kabupaten Sika dan BRIM yang sempat hadir, yang kami hormati para pimpinan tokoh agama, lembaga agama dan keagamaan, baik Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha, yang sempat hadir pada acara yang sangat mulia ini, yaitu acara Halal Bihalal dan Dharma Santi Waisakha yang ke-2565 Bursera tahun 2021. Singkatnya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, patut kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia dalam acara Halal Bihalal dan Dharma Santi Waisakha yang ke-2565 Bursera tahun 2021. Bapak PLT Kakanwil yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan makna perayaan Hari Raya Trisuci Waisak dan Dharma Santi Waisak 2565 Bursera. Hari Raya Trisuci Waisak merupakan hari raya terbesar di dalam agama Buddha. Trisuci Waisak artinya memperingati 3 hal penting atau 3 peristiwa penting yang dialami oleh Sang Buddha. Dan ketiga peristiwa penting itu terjadi pada satu bulan yang sama, yaitu tepatnya di bulan Purnama Sidi, di bulan Waisak. Dari Kementerian Keagamaan dan juga kami menunjukkan namanya kami artinya Ciruwisu, dari orang Sika namanya Ciruwisu. Kami itu orang Jawa dulu ya. Ciruwisu itu ya repot-repot mengatur, menata dan sebagainya.
Saya mengucapkan satu persatu. Saya ucapkan yang terhormat untuk kita semua, Bapak Ibu dari Kementerian Keagamaan, dari Undang, dan juga semua pimpinan komunitas agama, ada 6 yang hadir di Kabupaten Sika, itu Katolik, Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Hari ini kita merayakan suatu peristiwa bersama berkaitan dengan perayaan keagamaan yang telah berlangsung, yaitu dari saudara-saudara Muslim halal bihalal berkaitan dengan Idul Fitri. Kita ucapkan atas nama Pak Uskup dan juga atas nama PKUB, saya ucapkan salam untuk semua umat Muslim yang merayakan, dan juga untuk saudara-saudara dari agama Buddha. Di FKUB, Buddha merupakan komunitas yang terbaru bergabung dalam FKUB. Dan juga mengucapkan selamat merayakan Dharma Sakti Waisak, yang bersamaan juga dengan Gereja Katolik dan Kristen yang merayakan Paskah. Jadi tahun ini berdekatan, bahkan bersamaan perayaan. Dari acara terutama dalam membacakan ayat-ayat suci, kita semua masuk dalam suasana hening. Kita masuk di dalam suasana kontemplasi, dan nilai-nilai itu diungkapkan lewat wejangan-wejangan telah disampaikan dari 2 tokoh agama yang merayakan bersama hari ini. Dari ayat suci dan penjelasan yang disampaikan tentang makna halal bihalal dan Waisak, ada hal yang sama, yaitu bahwa agama mengajarkan kepada kita untuk hidup rukun, damai, saling mengampuni, berbuatlah banyak tentang kebaikan. Tapi halal bihalal juga mengatakan mengampuni yang bersalah. Agama Katolik mengajarkan hal yang sama. Cintailah musuh dan berdoalah yang telah menganiayamu. Jadi tidak ada agama yang mengajarkan orang berkelahi. Tidak ada agama yang mengajarkan orang hidup rukun. Dan itulah Indonesia terdiri dari macam-macam agama, budaya, bahasa, suku. Dengan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, mendirikan bangsa negara ini sebagai bangsa dan bernegara yang
berketuhanan. Bukan negara agama, tetapi negara yang mengakui masyarakatnya, warganya beragama. FKUB hadir untuk menghadirkan kerukunan antara agama, bukan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kerja hubungan. Yang dibangun oleh FKUB adalah silaturahmi, saling mendekatkan, yang itu makna dari halal, saling mendatangi, saling bertemu, saling mendekati saudara yang lain untuk membangun persaudaraan kerukunan di antara warga yang berbeda agama ini. Yang kita tekankan adalah kita hidup saling menghormati saudara yang lain. Tapi yang paling penting yang harus diusahakan adalah perlu ada apresiasi. Apresiasi adalah menghargai, mengakui kebenaran-kebenaran yang dimiliki setiap agama. FKUB tidak hanya untuk membangun kerukunan itu saja, tetapi mau mengakui bahwa kebenaran yang dihayati oleh setiap orang yang hidup berdasarkan iman atas agama, ajaran agama. Hari ini juga kita menyaksikan suatu peristiwa, ya, penampilan-penampilan inkulturatif yang saya lihat semua pakai dengan pakaian dari asal dari daerahnya masing-masing, ya. Mama saudara pakai jilbab, tapi juga pakai kain sarung, ya. Ini juga menggambarkan tentang keindahan di NTT ini, terutama di Maumere ini banyak sekali keragaman. Sarung itu adalah menggambarkan tentang budaya dari setiap suku, setiap masyarakat ini. Dan itulah menghadirkan keindahan di antara kita semua yang sedang merayakan halal-halal dan rasa bangsa kita. Namo Buddhaya, Salve, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita sekalian. Yang kami hormati Romo Vijen, Keuskupan Maumere, sekaligus Ketua FKUB Kabupaten Sika, unsur pimpinan dari Forkopimda Kabupaten Sika yang tidak bisa kami sapa satu persatu, kepala bidang pendidikan, kepala bidang haji dan bimas Islam, pembimas Buddha, pembimbing zakat wakaf, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika beserta seluruh jajaran pejabat struktural, personal dan pelaksana, para tokoh agama, pimpinan lembaga agama dan lembaga keagamaan lainnya, para kepala sekolah mulai dari RA, MI, MTS, SMA, SMAN, dan seluruh undangan sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang serta disebut pangkat yang kita disapa nama satu persatu yang kami hormati. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada malam hari ini.
Pada kesempatan yang pertama tentunya saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas ridho rahmat dan hidayahnya, maka malam hari ini kita bisa bersua bersama di tempat ini dalam rangkaian acara yang diramu oleh panitia dengan variasi acara yang sudah kita lalui. Dan malam hari ini saya selaku pembicara terakhir dalam kaitan dengan halal bihalal 1442 Hijriah dan Dharma Santi Waisak 2565 Buddhis Era PE. Semua kita tentunya merasakan kebersamaan yang luar biasa pada malam hari ini, tidak dalam konteks memberikan hikmah dalam dua hal itu, tetapi hikmah dalam konteks sosial kebersamaan kita pada malam hari ini. Sebagaimana disampaikan Romo, ada satu catatan penting tadi, semua agama itu mengajarkan kebaikan, dan di dalam kebaikan itu kita harus saling menghargai antara satu dan yang lain, dan sikap melalui forum kerukunan umat beragama tentunya hal ini menjadi prinsip. Terima kasih banyak untuk seluruh pimpinan forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Sika yang sudah mengambil peran dalam. Izinkan saya untuk menyampaikan satu dua catatan dalam kaitan dengan Kementerian Agama untuk bisa dipahami secara umum. Yang pertama, bahwa Kementerian Agama itu lahir lalu Perpres nomor 86 tahun 2015, perubahan dari Departemen ke Kementerian, turunannya Peraturan Menteri Agama nomor 42 tahun 2015 susunan organisasi tata kerja. Dalam situ Menteri Agama mempunyai tugas itu membangun pemerintahan di bidang agama dengan dua fungsi, fungsi agama dan fungsi pendidikan. Dan ini sudah terlaksana, dan fungsi agama inilah kita merajut kebersamaan ini seperti yang kita hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa ada satu hal kecil yang perlu kami sampaikan ketika kita merasakan bahwa hidup sangat membutuhkan pihak lain. Itu menjadi penting karena dalam beraktivitas dalam dimensi sosial, siapapun juga sangat membutuhkan keterlibatan pihak lain dalam beraktivitas, termasuk di dalamnya senyum aktivitas yang tanpa modal, tetapi senyum itu bisa terjadi apabila ada keterlibatan pihak lain yang memberikan stimulan, baru kita bisa respon. Yang merespon senyum tanpa stimulan itu bisa dikategorikan kurang standar. Kalau kita manusia standar, saya pikir masih berpikir seperti itu. Dan kita di NTT ini kuat selalu dalam forum pertemuan kerukunan umat beragama. Saya katakan bahwa kita di NTT ini toleransi agamanya kuat. Menteri Agama sekarang ini punya kebijakan prinsip 3, moderasi beragama. Itu menjadi hal yang prioritas, karena moderasi beragama itu di dalam sana akan kita bicara juga tentang kebersamaan umat. Dalam kebersamaan umat itulah kita temukan toleransi, dan ujung dari semuanya itu adalah toleransi, memahami dalam hidup kebersamaan antara satu dan yang lain. Kita harus satu dalam perbedaan, jangan kita selalu berusaha untuk beda dalam persatuan, karena embrio konflik itu terjadi karena setiap orang membenarkan dirinya dan selalu menyalahkan orang lain. Itulah tetap perbedaan yang tentunya harus dihindari. Sebagai tokoh agama tentunya kami menghimbau, pimpinan lembaga agama tentunya kami sangat menghimbau bahwa sekali-sekali pernyataan dari pimpinan lembaga agama, tokoh agama, pimpinan itu harus menyentuh dalam konteks walaupun sesakit apapun. Kalau keluar dari mulut tokoh agama, pimpinan lembaga agama, tentunya punya nilai lain. Karena kami sangat yakin bahwa
tokoh agama itu menyampaikan sesuatu hal yang baik, tentunya untuk kebersamaan kita bersama. Ibarat jarum yang gerakannya selalu menukik, menusuk, menyakitkan, tetapi yakinlah bahwa jarum tidak pernah memisahkan kain. Jarum selalu berusaha untuk menyatukan kain. Jangan memposisikan diri sebagai gunting, gerakannya lurus, langgam, tetapi gunting tidak pernah menyatukan kain. Gunting selalu memisahkan kain. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kontes ini perlu kami sampaikan bahwa kita di Nusa Tenggara Timur ini nyaman karena 3 hal. Tadi Pak Pemimas Buddha bilang toleransi 3 tadi, inter dengan pemerintah. Tapi kita di Nusa Tenggara Timur 3 hal. Bahkan hal yang ketiga itu lebih dominan. A, agama, pemerintah, adat. Nah, yang ketiga ini di daerah Flores itu menjadi perekat utama. Dan saya yakin bahwa di Sika ada, apalagi kami di Lamaholo di Flores Timur ada. Dalam satu rumah bisa ada yang Islam, ada yang Katolik, dan itu biasa. Saya di kantor awal-awal dulu masih diurus madrasah. Itu ketika adik sepupu suster kongregasinya belum ada di Nusa Tenggara Timur, dari Filipina cari saya di kantor, datang tanya, orang arahkan ke bidang murakat. Dia bilang saya cari yang nama ini. Akhirnya orang serba ragu, tunjuk saja di lantai 2. Begitu naik masuk paling ujung, ketemulah Ustaz Sanu di sini. Ustaz Sanu bingung kenapa ada suster masuk di ruangan pondok pesantren. Sebut nama saya ketika datang. Begitu datang pegang tangan saya, cium, karena tradisi di kampung ya tetap dia gunakan. Lalu dia bilang, kakak saya mau kuliah, kakak harus urus saya kuliah. Saya urus, daftarkan beliau di Akademi Pekerja Sosial. Beliau dengan temannya satu suster dari Betul, kami 2 ini dari kongregasi yang sama, dia ini di kesehatan. Kakak urus dulu. Saya urus, alhamdulillah 2 orang ini sekarang sudah kongregasinya sudah ada, sudah hadir di daerah menuju Bau Mata. Ada kongregasi dari Filipina yang di situ, 2 orang, satu di sosial, satu di kesehatan. Jadi hal yang biasa itu. Belum lagi teman-teman saya waktu SMP 3 tahun berturut-turut ini dari PRR selalu datang, dan saya dengan kuasa sedikit menyampaikan ke Kemenak yang Katolik. Saya bilang, kamu ambil kalender ini untuk anak-anak panti asuhan di bawah kongregasi, dia bawa biara PRR ini, ambil. Akhirnya hampir setiap tahun 200 kalender dia titip lewat saya, dan saya sebarkan ke teman-teman agama Katolik. Saya bilang Islam tidak bisa ambil, Kristen tidak bisa ambil, karena doa-doa harian Katolik saja yang di dalam kalender ini. Jadi kamu harus ambil. Ada yang ambil 10, ada yang ambil 20, bisa ambil sadar, tapi separuh juga ambil karena saya yang minta ambil. Tidak apa-apa juga. Maksud saya bahwa hal-hal seperti begini tidak usah kita terlalu karena ya hidup seperti ini sudah, seperti begini sudah ini. Maka kita nyaman, jangan bangun toleransi atau kemejemukan yang semu. Kalau sesuatu yang semu itu simbol. Kalau simbol itu biasanya tidak bertahan lama. Kita butuh yang sampai di hati. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan hati itu beda. Karena kita juga kadang terpoles dengan orang menampilkan raut yang sedih, gembira, lalu air matanya jatuh, lalu tertawa, lalu kita respon. Padahal secara psikologis setelah saya dalami, ternyata orang tertawa itu tidak selamanya dia dalam keadaan senang. Orang menangis itu juga tidak selamanya dia dalam keadaan susah. Karena ketika jiwa meluap sehingga raga serta jasmani terlalu terbatas untuk memuat rasa,
maka pecahlah tangis dan tawa. Orang bisa menangis manakala dirundung duka, nestapa, lara, susah. Tapi jangan heran bahwa orang juga bisa menangis manakala tingkat kebahagiaan melampaui batas rasa. Wujud kegembiraan orang itu lewat air mata, dan itu senang. Begitupun sebaliknya, orang tertawa dalam keadaan riang, gembira, senang. Tapi jangan lupa bahwa orang juga sering tertawa manakala tingkat kekecewaan melampaui batas rasa. Jalan ketemu orang senyum sendiri, geleng kepala sendiri, tertawa sendiri, hati-hati sudah. Itu bukan dia dalam keadaan senang, hati-hati sudah. Jadi dunia ini, kata Rhoma Irama, bahwa penuh sandiwara. Ya memang penuh sandiwara. Siapa yang bisa membuat sandiwara dan menafsirkan sandiwara, ya itu sudah. Ada sebuah cerita yang sering saya sampaikan di forum kerukunan umat beragama, bahwa kita sering dikecoh oleh simbol-simbol, lalu dengan asumsi sendiri menafsirkan simbol dengan gayanya sendiri. Ada pengalaman sederhana, sepasang suami istri setiap hari cekcok, dan maki-makian suami dan istri menjadi bumbu kehidupan suami istri setiap hari. Suatu ketika dua orang ini ke Mall Ramayana, terus tetangganya ini ketemu dua orang di mall situ. Tiap hari di rumah itu kayak anjing dan kucing, bertengkar terus. Suami mau minum kopi dulu, dengan piring bunyi dulu, maki dulu. Tapi begitu temu di Ramayana, kok tiba-tiba suami gandeng tangan istri. Akhirnya suami yang keseharian melihat keadaan itu, dia langsung berasumsi sendiri bahwa munafik orang ini. Di rumah perang terus, ternyata di luar rumah seolah-olah mesra. Ada benarnya itu asumsi dia itu, tapi benar adanya bukan itu. Begitu pulang di rumah, tetangganya tanya, aku kok kemarin gandeng susi putangan, Belia di lantai 2 juga gandeng, turun di lantai 1 juga gandeng, padahal di rumah besok-duaan bertengkar terus. Aku kok gandeng susi putangan terus. Suaminya jawab, jangan salah kira dulu teh, beta paling tahu matua bersifat. Beta sudah bawa uang BGP di putangan, maksudnya supaya dia jangan ambil barang. Kalau dia ambil barang berarti beta sudah bisa bayar. Jadi dua hal yang berbeda. Yang kita lihat dari luar itu kita kira bahwa mesra. Dia gambarkan mesra. Yang melihat ini dia merasakan bahwa ini munafik, karena setiap hari di rumah saya yang tahu ini dua orang. Kenapa tiba-tiba saja di mall ini mesra ini? Ada benarnya itu, karena asumsi dia dasarnya ada, tapi benar adanya bukan itu. Suaminya bilang, jangan salah kira dulu, TBT yang tahu itu aku sifat. Itu aku lihat barang dia selalu ambil semua, TBT sudah bawa uang. Hal-hal seperti ini, analogi ini maksud saya bahwa jika satu ketika ada kericuhan sosial lalu orang berteriak, orang sudah bakar gereja, orang sudah bakar masjid, jangan selalu cepat untuk mengambil kesimpulan dan asumsi sendiri. Cermati dulu persoalannya. Bisa saja masjid itu terbakar karena korslet, bukan dibakar, tetapi karena dipicu, lalu orang mulai mengambil tindakan sendiri. Nanti beliau-beliau ini di forum kerukunan umat beragama mulai duduk bersama, tarik, ini yang kita. Dan yang lebih susah itu diatur kalau orang sudah dalam keadaan mabuk. Orang kalau sudah mabuk itu biar benar juga salah semua. Maka di kantor Kementerian Agama, mulai dari kantor sampai kabupaten kota, saya bilang, lihat, kalau ada pejabat juga masih minum mabuk. Kalau minum mabuk di acara-acara luar silakan, tapi jangan coba-coba minum mabuk di kantor. Karena perusahaan manapun juga dia tidak terima orang minum mabuk. Hotel saja tidak terima, dilarang bawa minuman keras masuk dalam. Rokok juga tidak boleh di hotel tertentu, orang tidak bisa rokok dalam kamar. Apalagi bawa minuman keras masuk. Dan orang sudah minuman keras itu lain itu. Apalagi di Kupang, baik kalau sudah mulai wisuda, itu berarti pasti perkelahian terjadi, pembunuhan terjadi. Apalagi modalnya sedikit, minum banyak, nah ini kategori primus, pria muka selingkuh. Kalau dia datang pesta, tiba-tiba saja rojali, rombongan janda liar. Primus dengan rojali kalau sudah ketemu, semakin jauh malam, rojali
jadi goyangan janda liar. Tidak bisa terkendali, saling rebutan janda, susah sudah itu. Kalau pria seperti ini dia masuk, cocoknya dia di kelompok kopi sianida, kopi yang mematikan di rumah Solihin. Jessica, kopi sianida, komunitas pria siap nikah janda. Tapi malam hari ini yang hadir sini semuanya senyum. Senyumnya senyum corona. Komunitas orang romantis mempesona. Saya kira ini 1-2 pesan dari saya, kebersamaan itu penting. Senyum-senyum sebutu pihak lain, apalagi aktivitasnya. Ini baju yang kita pakai ini, sehebat apapun, sekaya apapun dia, harus butuhkan minimal 5 pihak. Keterlibatan 5 pihak, kita pakai baju. Harus ada petani yang tanam kapas, harus ada pihak rubah kapas jadi benang, harus ada pihak rubah benang jadi kain, harus ada pihak rubah kain jadi baju, harus ada pihak yang letakkan di etalase. Kita konsumen pihak ke-6 baru kita gunakan di baju. Lu punya uang, tapi kalau petani dan prosesnya itu tidak ada, lu pikir tidak akan terjadi. Dimensi sosial menjadi penting dalam kehidupan kita. Saya akhiri, terima kasih sudah jauh malam. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin kita akhiri. Terima kasih. Salve, salam kebajikan, salam, nama budaya, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pantun untuk orang singkat. Layang-layang terbang layang, anak ayam disambar elang. Kota Maumere selalu dikenang, dalam hati terbayang-bayang. Dian Sika kota kasih, nangahure pasirnya putih. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. And you're the first to say you want the best thing, but now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope is worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing, but now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope is worth it. See, but now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope is worth it. Here's your